karena dia punya dua kodrat. Kayak gitu memang mukanya. Itu banyak Bunda penafsirannya. Itu tidak ada yang tahu persis seperti apa wajah Yesus. Cuma orang-orang itu menggambarkannya dengan sesuka hati mereka. Orang Cina Boleh. Kenapa Iya. boleh sayang gambar-gambar gitu? Nanti malah Iya, ketipu boleh. jatuhnya. Gini Bunda, gambar-gambar itu tidak untuk disembah, tapi untuk namanya ikon. Oh, Iya, ikon ikon mengingat gitu. untuk mengingat dan memperkenalkan dia. Jadi bukan untuk disembah gitu. Oh, jadi Yesus itu bukan Isa. Yesus bukan Nabi Isa dalam keyakinan Muslim. Itu berbeda sekali Bunda. Jauh sekali. Tapi Yesus lahirnya dari mana? Yesus itu Dari lahirnya di Migdal Eder dari Maria. Mamanya siapa? Maryam kan? Bukan Maryam, Maria. Iya, Maria itu dalam agama kalau di Al-Quran namanya Maryam sayang. Ini Berarti mama kok hampir sama jalan ceritanya. Tunggu. Pusing Bunda. Enggak, ini Bunda benar-benar enggak paham benar. Ya kalau di Al-Quran dijelaskan Isa itu adalah yang disembah orang Kristen, adalah Yesus. Tapi orang Kristen enggak mengakuin itu kan? ya. Benar. Gini Bunda, Maryam, kalau dalam keyakinan teman-teman Muslim kan, Maryam itu saudaranya Harun, iya toh? Kalau Maryam itu saudaranya Harun. Kalau di keyakinan Kristen, Maria dengan Harun itu jaraknya 1000 tahun, nggak mungkin. Jadi beda. Ya, emang kalau Isa itu ada kok kadang-kadang Bunda suka dengan tuh Isa di zamannya Musa itu kan berbeda. Yesus dengan Isa memang berbeda. Enggak, Musa itu 1500 tahun lebih tua daripada Yesus. daripada Jadi dia Yesus kan? Iya. Kok hampir jadi jujur Yesus itu bukan Nabi Isa. Bukan Bunda. Apa benar bukan Isa? Apa kalian menolak? Orang Yahudi pun tidak mengakui itu. Enggak mengakui siapa dia? Orang Yahudi tidak mengakui bahwa Nabi Isa adalah Yesus yang mereka salibkan. Tidak. Maksudnya orang Yahudi. Iya, orang Yahudi itu kan orang Yahudi itu Bunda punya catatan sejarah bahwa mereka menyalibkan Yesus Kristus orang Nazaret itu dalam Talmudnya mereka, Talmud Babilonia Sanhedrin. Berarti sama kayak di Al-Quran juga tidak mengakui bahwa yang disalib itu Isa. Tapi orang yang Yahudi bukan Isa, yang disalib itu bukan Isa, tapi Orang itu Yahudi. disumpahin. Orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu yang disalib. Orang Yahudi meyakinkan bahwa yang disalib Yesus. Iya, karena mereka mencatatkan itu dalam sejarah. Tapi ada Yesus, ada Isa juga di situ. Isa tidak ada, Isa itu tidak ada, hanya Yesus. Yesus, jadi ceritanya bersama Isa disalib, Yesus disalib juga gitu. Isa itu tidak ada Bunda. Isa itu hanya nama penyebutan orang Syria Timur untuk nama Yunaninya. Di Al-Quran, di dalam Alkitab Bunda, Isa itu adalah nabi yang disalib orang-orang Yahudi karena tidak menerima kehadirannya, tidak mengakui bahwa itu nabi. Lalu dia difitnah oleh kerajaan, dia difitnah. Tadi awalnya kerajaan itu tidak percaya, tapi karena banyak orang-orang yang jahat, maka dia terfitnah. Tapi Allah mengangkat dia ke surga. Tapi nah itu sekarang yang tonton baru Merry Christmas itu itu Isa kan? Yang Itu Yesus bukan Isa. Sayang. Bukan. Itu Isa sayang. No. Enggak, itu Yesus bukan Isa. Beda Bunda. Enggak boleh dipaksa Bunda, karena sejarahnya berbeda total. Ya udah gitu aja, udah jangan salah paham dulu. Jadi oke, sekarang Bunda pengen tanya lagi ya tadi. jadi ribet ini. Dibawa santai ya, jangan dihujat ya, jangan menghujat ya, binatang yang menghujat ya. Ini pengen nanya aja, nggak ada istilah kata menghujat, keyakinan nggak bisa dipaksa ya. Tanggung sendiri masing-masing aja ntar di akhirat. Enggak, jadi gini, Tuhannya, kamu apa Kristen? Kristen saya, ya. Kristen orang Indonesia? Kristen dari abad mula-mula Bunda. Oke, Kristennya orang Indonesia dong berarti saya, karena Bunda yang cantik. Iya benar. Iya.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat? Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Roh, jadi jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat, sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem, atau disebut dengan Yod He Vav, 4 tetragrammaton. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu Bunda. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah, firman-Nya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuma satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama Bunda. Jadi Allah memang sama Allah Bunda sama. Bunda coba deh. Gini, kalau kita berbicara Allahnya Bunda dengan Allahnya saya sama, tidak. Kenapa Bunda? Karena yang diajarkan Allah dalam keyakinan Bunda dengan apa dalam keyakinan kami itu berbeda. Tapi kalau Allahnya Yahudi dengan Allahnya Kristen itu sama, yaitu Hashem. Orang Yahudi bukannya ajaran Yahudi berawal dari diajarkan Nabi Musa. Iya, Musa itu pembawa Berarti Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang Muslim, sama dengan Nabi Muhammad. Iya, kalau dalam keyakinan Bunda kan Musa itu adalah nabi. Tunggu. Keyakinan Dalam agama. Jadi ini bapaknya Allah tadi, bapak Allah itu, bapak Allah. Bapak Allah bukan bapak Allah, Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan dikatakan bapak Allah. Kalau bapak Allah artinya iya. Kalau bapak Allah artinya Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia Sang Sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya Sang Bapa itu Allah kan. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapa itu ya Allah. Allahnya kami adalah Sang Bapa. Allahnya kalian itu Sang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya Sang Firman, yaitu Sang Kristus. Jadi ya orang keringat dingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak ini nggak, jangan dipelintir ya para anjing ya. Ini cuman ngomong pengen Bunda pengen tahu aja. Jadi Allahnya Bapak, jadi Allah itu jadi bukan berarti bapaknya Allah gitu. Bukan. Maksud kalimat Allah Bapa itu apa sayang? Begini, kalau saya jelasin jangan Bunda potong dulu ya, biar selesai. Ya. Karena harus gini. Ya sayang. Bunda. Jadi, dalam keyakinan kami, Allah itu hanya satu. Dalam Sema Israel dikatakan, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bagi kami Bunda, Allah itu hanya satu. Hanya Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia punya pikiran, dia punya ide, dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan firman-Nya itulah yang nanti menjadi daging, yang lahir dari perawan Maria, yang dipanggil dengan Yesus. Dan Sang Bapa itu Berarti sama dong sama Nabi Isa. tidak. Nabi Isa juga begitu, lahir dari seorang perawan namanya Maryam.
Dia Hampir sama sih. Bunda, gini Bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Maryam, saudaranya Harun, di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kambing, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun atau Maria Magdalena di Migdal Eder. Jadi beda. Beda. Berarti, tapi kan Tuhan cuma satu, Esa. Di mana-mana Tuhan Esa. Tuhannya pasti. orang Nasrani itu Bapak, itu yang Allah Bapak. Iya, sang Bapa itu adalah Allah, betul. Mantap. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Segala Termasuk sesuatu. bumi yang kita injak sekarang ini. Iya, rumah Bunda juga Tuhan Itu yang berarti Allah. Berarti itu Allah. itu sang Bapa Bunda yang hakikatnya Allah. Iya, Allah itu kan maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan nama, tapi tetap dia Tuhan yang Maha Esa, dia yang berkuasa langit dan bumi, yang menjadikan semua manusia. Di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah sang Bapa melalui firman-Nya. Gimana maksudnya? Firman maksudnya? Si Firman itu siapa sih? Firman itu si Yesus tadi. Iya, Firman. Yesus itu adalah firman, betul. Jadi firmannya itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, makanya Yesus itu adalah Bukan Allah Bapa. Allah Bapa yang menciptakan melalui firman-Nya, karena Allah itu berfirman. Ya sama kayak Allah, maksudnya Allah juga begitu. Kum fayakum, jadilah bumi dengan firman-Nya dia gitu kan. Mantap. Nah terus yang Yesus tadi itu, kenapa sih ada Yesus? Yesus ini ngapain pula ikut-ikutan? Maksudnya ngapain? Kok ketawa? Enggak, maksudnya dia siapa sayang? Maksudnya dia Tadi kan sudah saya jelaskan, kenapa Yesus itu harus turun ke dunia? Karena sang Bapa yang adalah Allah yang esa. mirip ya ceritanya. Jadi kayak Bunda bilang hampir-hampir mirip. Apa ada kesalahan? Bentar dulu Bunda. Jadi kalau tadi Bunda berkata kenapa Yesus itu harus datang ke dunia, gitu kan Bunda? Internetnya jelek. Jelek. Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo, Bunda nggak tahu. Untuk saat ini, Bunda masih melihat Anies Baswedan. Bunda masih melihat Anies. Prabowo Bunda belum bisa melihat. Prabowo. Bunda masih memandang Anies. Nggak tahu. Emang kapan sih itu apa namanya?
saya ada masalah ya teman-teman. Mungkin sekian ya kalau dari saya. Mungkin tadi Bunda juga udah kepental dari Bang Sabar ngejelasin. Iya. Nggak apa-apa. Santai ya. Gitu. Ya Bunda nggak naik lagi sepertinya itu. Yang lain sabar dulu ya teman-teman. Kita ini dulu. Tadi punya saya itu terjeda. Iya ya, karena jaringannya. Oke. Baik ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalau mungkin kalian nanti punya pertanyaan, sampaikan saja di pesan saya. Oh ya, ini ada kata. Saya terima ya. Nge-lag bro, gue tadinya baru Ini gimana? aman. Tadi gue baru buka live tuh kan, terus ada penonton bilang itu ke Michael gak dia live. Wah barulah gue kesini. Iya, tadi ada buncor. Ngapain? Dia nggak tahu, tadi nanya doang. Oh itu waktu gue psikopat gitu. Iya, gitu. Baik ya, kita tadi nge-lag soalnya HP-nya. Shalom, Mike. Aduh. Shalom, Agatha. Waduh. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Bersyukur ya. Semangat. Bunda Korla kalau masih monitor silahkan naik, kita bantu jelaskan ulang. Tadi nge-lag ya? Iya, tadi HP-nya overload, kepanasan. Itulah. Nggak apa-apa, mudah-mudahan Bunda Korla masih dengar. Siapa tahu masih ingin mendengarkan jawaban lebih lengkap. Monggo silahkan. Ada Agatha, ada saya. Suaranya mendem, Agatha. Kecil suaramu, Tak. Aduh ini HP gue nih kencang banget emang. Panas sehari dan live. Ya, gimana sih? Jebol 15k, Mike. Itu follower Bunda semua. Iya, makanya cuma mau tahu lu kesempatan lu ngejelasin harusnya, Bro. Ya tadi kan udah dijelasin sebenarnya, udah dikasih tahu. Cuma ya memang apa ya, penalaran setiap orang itu kan beda-beda gitu mah. Jadi masalah sebenarnya. 16 ya tadi nyampe ya? Enggak, Mali cuma lihat 15 tadi. Tadi HP-nya kepanasan, overload, jadi dia mati. Itulah pentingnya dua device itu. Ya nggak apa-apa teman-teman, silahkan yang mau bertanya monggo mumpung kita ada di sini. Ya. Tadi Bunda Korla itu nanya tentang ini Allah Tritunggal kan. Tadi aku udah jelasin tentang Allah Tritunggal bahwa kita tuh menyembah Allah yang satu, dan bahkan tentang Isa dan kesiapaan Kristus itu tidak bisa diparalelkan dengan apa yang mereka yakini gitu. Makanya tadi aku selalu tekankan bahwa itu tidak sama ya. Gak apa-apalah pemanasan di Jumat malam. warming up. Oke, kita bentar dulu ya, kita naikin satu persatu. Ini lemot banget ya. Ini Agatha nggak naik lagi kah?
Kata juga mungkin hot dia punya HP. Ya, dipanya cuma satu soalnya. Jadi, udahlah. Perihal berkerudung. Shalom Malina, ya shalom. Silakan kalau yang nanya kerudung naik aja nggak apa-apa. Bentar ya Mak, kita naik satu-satu ya Mak. Tadi 13K di dunia nyata, ini 15K tadi barusan nonton Mike di dunia maya. Haha, luar biasa. Iya, ini susah banget ya. Bentar ya. Emang susah, penalaran Tritunggal itu emang susah. Mungkin lebih di ini di bold nanti itu tentang keberapaannya ya Mike, karena kita bukan tentang berapa tapi tentang bagaimana. Ya tadi aku udah tegasin itu sebenarnya. Dia Bahwa- soalnya kalau mak nyimak dia ngotot ke satu berapa satu, nah satu angka matematikanya ini yang disorot dia. Silakan Kak Injam. Selamat sore. Ya, Kak Injam. Selamat sore. Ya. Ya, perkenalkan ya Kak, saya Petra. Mana dulu? Ya, silakan. Kedengeran Kak? Ya, silakan. Sebenarnya saya Kristen, cuman tadi bagusnya kalau ada bunda tadi ada bunda sih, tapi karena bunda nggak ada ya nggak seru juga ini. Kasih pertanyaan, seharusnya kasih pertanyaan ini ke bunda sih sebenarnya, cuman ya karena udah nggak ada ya mungkin nggak jadi pertanyaan lagi. Oh gitu. Oke, baik. Iya, Baik, kalau gitu kita gantiin ya. Kita gantiin ya. iya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. yang antri tadi. Halo, Iya, es botol silakan, saya bantu Mike delay kayaknya di dia. boleh bertanya apa saja nih untuk dari Alkitab? Ya silakan, Boleh, silakan. silakan. Saya pernah baca di kitab Wahyu tentang 12 suku yang masuk surga gitu. Apa benar ya? Hanya 12 suku yang masuk surga kan sekarang di bumi ini kan banyak bermacam suku manusia juga. Apa hanya 12 suku itu aja yang masuk surga? Mike mau jelaskan atau gimana? Ya, silakan, Mak. Delay Mike. Kalau dalam bangsa Israel memang ada 12 suku, bro. Iya. Kalau pertanyaannya apakah hanya 12 suku? 12 suku itu tentu bukan berarti sedikit, tapi memang itu kalau dalam bangsa Israel dinyatakan dalam 12 suku. Jadi begini, Iya, di dalam kitab ini es botol. Pot. Saya jelasin ya bahwa kalau kamu baca di kitab Wahyu itu ada dituliskan bahwa 12 dari suku bangsa Israel yang jumlahnya 144.000 orang itu adalah ungkapan simbolik. Bukan berarti hanya 12 suku dari bangsa Israel yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kitab Wahyu itu harus dipahami dengan bahasa yang disimbolisasi. 144.000 itu adalah hasil perkalian 12 kali 12 kali 1000. 12 itu mewakili suku bangsa Israel, 12 itu mewakili gereja Tuhan dari 12 murid Yesus, dan 1000 itu adalah hasil perkalian 10 kali 10 kali 10. 10 merupakan angka kepenuhan dan 3 kali merupakan angka kesempurnaan.
Jadi 144.000 orang yang masuk surga artinya semua orang dari perjanjian lama yang diwakilkan oleh 12 suku bangsa Israel dan 12 murid Yesus yang melambangkan seluruh gereja Tuhan. Dan semua yang masuk surga itu artinya semua mereka yang penuh kepenuhan dari umat perjanjian lama dan juga kepenuhan umat di perjanjian baru yang diwakilkan oleh gereja Tuhan. Jadi bukan hanya suku Israel yang masuk dalam kerajaan surga, tidak. Jadi ungkapan yang dilihat oleh Pulau Patmos itu harus ditafsirkan secara simbolik, ya, karena itu adalah kitab eskatologi, bukan kitab yang harus ditafsirkan secara harfiah. Begitu, Botol. Jadi penafsirannya tidak demikian, ya. Begitu. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi? Boleh nanya tentang kegerejaan tidak? Silakan. Saya kan beribadah ganti-ganti juga. Terkadang kalau beribadah di GBI atau Pentakosta yang lainnya, doa Bapa kami nggak begitu wajib untuk didoakan. Sedangkan kebetulan saya orang Batak di HKBP atau Protestan, doa Bapa kami itu masih wajib. Kenapa ya di Pentakosta atau GBI atau semacamnya mereka tidak mewajibkan doa Bapa kami? Saya rasa itu hanya ini aja, liturgi gereja ya. Kalau tidak diwajibkan di gereja bukan berarti itu ditiadakan. Karena sejatinya kan doa Bapa kami itu sebenarnya bisa sendiri dilakukan. Memang ada beberapa gereja, bukan hanya doa Bapa kami, bahkan pengakuan iman rasuli pun mereka tidak mengucapkan. Jadi itu hanya tergantung kepada dia punya liturgi gereja saja masing-masing. Namun itu bukan berarti tidak mengakui ya, bukan berarti yang mereka tidak mengucapkan tidak mengakuinya. Itu kembali ke liturgi gereja saja. Tidak jadi persoalan sebenarnya. Jikalau HKBP selalu mengucapkan doa Bapa kami dan pengakuan rasuli, tetapi di gereja yang satu mereka tidak mengucapkannya. Mereka lebih fokus kepada khotbah mungkin, kepada penyembahan pujian mungkin. Nah itu tergantung liturgi gereja saja. Tidak persoalan bro. Iya, itu hanya tentang tradisi gereja ya, Espoto. Kalau ada gereja-gereja karismatika yang mungkin tidak menggunakan doa Bapa kami, mungkin mereka memilih liturgi atau bahkan mungkin mereka tidak mengakui konsili gitu. Jadi doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli itu dipakai atau tidak dipakai sebenarnya tidaklah masalah ya, karena ya tergantung kepada bagaimana gereja itu menafsirkan hal yang demikian. Tafsir ya tafsir begitu. Jadi kita nggak perlu, wah gereja karismatik itu tidak pakai doa Bapa kami, menghujat konsili, tidak menggunakan pengakuan rasuli, berarti menghujat konsili. Oh tidak, ya, karena iman kita itu tidak didasarkan kepada doa Bapa kami, tidak didasarkan kepada liturgi gerejawi, tapi didasarkan kepada penyembahan kepada roh dan kebenaran. Di dalam kebenaran itu sendiri yakni di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak berbeda, ya, semua itu sama saja. Itu berkaitan dengan tafsirnya saja. Karena Anda berhak mengimani apa yang Anda imani. Anda boleh tidak sepakat dengan saya, tapi apa yang saya jabarkan adalah perspektif dari kekristenan secara universal. Begitu, ya. Tapi banyak juga karismatik yang mewajibkan doa Bapa kami juga ya. Kenapa sih mereka liturgis dari karismatik ini berbeda-beda? Ya, enggak masalah bro, enggak perlu dibenturkan. Karena gereja punya ADRT-nya masing-masing. Jadi itu bukan hal yang esensi sebenarnya. Sejatinya doa Bapa kami itu kan dipahami, dimaknai oleh pribadi lepas pribadi. Tentu saja itu ya. Dan ketika mereka juga percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya penebus, mereka percaya kepada Tritunggal juga, mereka juga percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. 3 pilar utama itu ada pada karismatik, tidak persoalan juga. Kalau hanya doa Bapa kami atau pengakuan iman disebutkan atau tidak. Jadi kembali apa yang disampaikan Mike tadi ya, esensinya kan enggak di situ. Kita itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan keselamatan kita itu merupakan anugerah, bukan karena upaya kita juga. Bukan karena kita merapal atau menghafal itu setiap minggu atau setiap hari juga. Enggak. So it's okay bro, enggak perlu kita benturkan. Ya. Ya karena menurut saya kan itu ibaratnya doa Bapa kami ini kan yang memang asli dari
doa yang diajarkan Tuhan Yesus ya berarti bersifat wajib ya. Tidak. Kadang kalau misalnya di dalam gereja tidak disebutkan, tidak diucapkan sering mungkin di dalam liturgis gereja, mungkin eksistensi dari doa Bapa Kami ini jemaat bisa lupa juga semisal. Karena banyak yang karismatik malah ke doa yang adalah bunyi itu kiranya kamu berkati aku berlimpah-limpah, yang seperti itu doa apa ya saya lupa Doa juga. Yabes. Jadi lebih doa Yabes, jadi lebih ke doa Yabes sih, lebih jadi doa eksistensi doa Bapa Kami pun yang wajib itu yang memang diajarkan Tuhan Yesus ya udah jarang diperdengarkan di gereja-gereja karismatik. Yang lebih diperdengarkan itu doa Yabes menurut saya. Ya, itu tidak menjadi masalah ya kalau Anda menganggapnya demikian, itu tafsir kalian, itu tafsir Anda. Saya orang Protestan, saya dari Lutheran. Saya itu pakai doa Bapa Kami dan saya pakai yang dinamakan pengakuan iman rasul. Tapi tidak dengan demikian saya berkata bahwa ada gereja karismatika yang tidak menggunakan doa Bapa Kami berarti mereka menghilangkan esensi liturgi. Tidak. Karena tentu ADRT gereja itu berbeda-beda. Karena tafsir ya tafsir, bro. Orang itu bisa memaknai doa Bapa Kami itu dengan beragam penafsiran. Makanya ada ungkapan dari orang Yahudi yang terkenal, to choose three opinions. Artinya, dua orang Yahudi punya 3 pendapat. Berbeda tafsir itu hal biasa. Jadi kita nggak perlu, wah kamu karismatik, gereja karismatik, kamu tidak pakai doa Bapa Kami, kamu salah gitu. Kamu menghilangkan doa, itu tidak juga. Karena dari kejemaatan mereka pun tentu ada yang meneladani doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan kita. Pastilah. Iya, jadi tidak perlu dikontraskan antara perbedaan yang sangat kecil. Gitu. Anda boleh tidak sepakat dengan saya, Anda boleh memilih penafsiran manapun yang Anda paling suka, gitu ya. Tapi saya tidak suka dengan orang yang suka menyesat-nyesatkan hanya karena masalah seperti itu atau bahkan memandang rendah. Saya Katolik, saya merendahkan Protestan. Saya Katolik, saya merendahkan karismatik. Saya bukan tipikal seperti itu. Kalau Anda mungkin mau berpendapat seperti itu, ya silakan. Begitu ya. Kalau Saya bukan berpendapat untuk merendahkan, ibaratnya di sini saya ibaratnya untuk doa Bapa Kami itu biar jangan sampai hilang aja kan. Enggak lah bro, kan itu tercatat di dalam Alkitab. Jadi kalau membaca Alkitab pun itu tidak bisa dihilangkan. Kita tidak bisa mengejudge bahwa mereka itu melupakan. Sedangkan kita tidak tahu juga kan kalau sehari-harinya mereka tetap membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu diulang lagi. Jadi intinya nggak perlu dipenturkan itu. Itu bukan sesuatu yang wow. Karena itu menyangkut liturgi, tradisi ya ADRT masing-masing gereja. ya, silakan. Cukup itu, nggak usah dibahas terus, nanti kesannya kita membenturkan gitu. Selamat siang. Sore. Silakan, Mahdi. Suaranya nggak kedengeran. Lagi ajan, Pak. Oh, lagi ajan. Oke. Kan, Naik lagi. Nanti naik lagi aja ya kalau lagi ajan ya. nggak, dia minta off juga sudah, mau sholat dia. Ya, saya yang turunkan itu. Malam, Ya, silakan. sore. Ya, sore. Mau bertanya Mbak nih. Kalau katanya kan kalau di Alkitab itu kan kalau Allah sama dengan manusia Mbak ya. Halo. Ya silakan bro, tapi saya kasih tahu ndak ada Allah sama dengan manusia itu maksudnya gimana? Waktu penciptaan pertama Mbak ya kan Allah menciptakan manusia sama dengan kita gitu kan Mbak ya. Ndak seperti itu bunyinya. Coba Mbak. Iya, yang mau ditanya aja apa? Iya, silakan bertanya. Karena kita manusia kan mempunyai roh, mempunyai jasad,
dan mempunyai jiwa, Mbak. Kalau Allah itu gimana, Mbak? Allah juga memiliki roh. Allah juga memiliki firman. Makanya dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Artinya begini, ketika manusia itu diciptakan, kita itu diambil dari Adamah. Adamah itu bahasa Ibrani-nya tanah. Makanya dari Adamah namanya Adam. Adam itu dari huruf Ibrani ada Aleph. Aleph itu artinya nafas yang diberikan, diberi ruah yang menghidupi. Makanya dalam kitab Zakaria 11 itu dikatakan apa? Allah yang menciptakan rohku. Maka ketika kita itu diciptakan segambar dengan rupa Allah, artinya apa? Kita itu memiliki roh, kita itu memiliki pikiran seperti Allah juga. Bahwa Allah memiliki firman atau memiliki logos, dan dia juga memiliki roh yang memberi hidup. Nah, jadi kita dikatakan segambar dengan rupa Allah itu artinya kita sadar akan keberadaan kita memikirkan nasib kekekalan, bahkan kita juga sebagai makhluk yang berpribadi. Berpribadi artinya kita memiliki relasi sama seperti Bapa dengan firman-Nya dan juga rohnya itu saling berelasi. Makanya dikatakan Allah Tritunggal yang berperikoresis di dalam dirinya, di dalam keesaan Sang Bapa. Gitu, Pak Junet. Oh, saya gini, Pak kan mau kepastian aja kan. Kalau manusia itu kan mempunyai jasad dan mempunyai roh dan juga mempunyai jiwa. Jadi kalau Yesus itu kan jasadnya Allah 100% ya, Mbak ya. Kalau roh yang pada manusia itu adalah roh 100% Allah. Jadi jiwa itu yang mana, Mbak? Itu yang dinamakan Allah itu, Pak. Gimana, Bang? Itu pemahamannya ada Pak Junet, ada trikotomi, ada dikotomi. Jadi kalau trikotomi itu dia ada tubuh, roh dan jiwa. Tapi ada dikotomi itu hanya tubuh dan roh saja. Sebenarnya sama saja ya. Kalau dikatakan tubuh, roh dan jiwa, jiwa itu lebih berarti seperti perasaan, kehendak, itulah jiwa. Kemudian juga nyawa, itulah jiwa. Kalau dikatakan roh, itu artinya yang menghidupi kita, yang membuat kita hidup. Sedangkan tubuh itu adalah yang kelihatan, al-wujudnya kita ini. Itu yang disebut dengan tubuh. Tapi kalau dalam pemahaman dikotomi, jiwa dan roh itu disamakan. Jadi hanya ada tubuh dan juga roh atau jiwa. Gitu. Jadi sama saja ya, Pak Junet. Gitu. Oh, di jiwa itu sama roh itu sama ya, Mbak ya? Dalam pemahaman dikotomi, itu sama. Oh, ya, Pak ya, Mbak. Makasih ya, Pak ya. Ya. Mas, bukan Mbak gitu loh. Aduh, Maik. Gak apa-apa, Mak. Itu udah sering, Mak. Besok-besok kamu pakai pita rambut sekalian, Maik. Jepitan pita tuh loh. Pasti makin cute. Ya, silakan Lionel Friendly. Ya cuma mau bilang aja bahwa kita semua sama. Muslim Kristen kita semua sama. Baik, terima kasih. Ya, Ya, sama-sama manusia kita, teman. Iya, terima kasih. Sama. Dia Iya. tidak mengerti pengorbanan para rasul. Tapi kalau sama-sama manusia betul, kita sama-sama manusia. Ya, silakan Bu Halimah 10. Halo? Intinya kita adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih. Aduh. Maik, kunci biru tuh artinya apa? Nggak tahu, Mak.
apa? Mak nggak ngerti kunci biru itu apa. Jeki lah yang ngerti nih. Ya, silakan. Satu-satu dulu ya. Selamat malam, Silakan Jorsir. adik cantik. Selamat malam. Baik, selamat malam. Satu-satu. Oke. Jorsir dulu, silakan. Selamat malam. Aku minta penjelasan tentang Wahyu 1 sampai 3. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Tentang apa itu? Ya, kitab Wahyu ini kan sangat langka ya, sangat jarang untuk di gereja ya. Ini kan kalau pakai pengertian susah sekali gitu. Ya, apa yang mau Bapak tanyakan dari Wahyu 1? Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 itu bunyinya apa tuh tadi itu? Bacakan dulu, Mak. Wahyu 1. Ayat 1 sampai 3. Oke, Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya teman-teman. Itu tentang salam kepada ini nggak ada perikop ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari TB2. Jadi artinya Pak, bahwa dari Wahyu 1 tadi itu adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, di mana Yesus Kristus itu memberikan anugerah penglihatan kepada sang rasul yakni Yohanes untuk mengetahui tentang apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena kitab Wahyu itu tergolong sebagai kitab eskatologi, di mana di sana banyak sekali simbol-simbol yang syarat akan makna, di mana proses penafsirannya itu harus sesuai dengan perspektif dan budaya orang Yahudi. Penuh dengan angka-angka, penuh dengan angka dan juga makna, penuh dengan simbol. Pengantin domba, 7 cawan, 7 sangkakala, 7 jemaat, 7 cawan, 7 apa lagi tuh? 7 pokoknya banyak sekali ya. Jadi inti dari kitab Wahyu ini adalah memberitahu kita bahwa Allah itu telah memberitahu kepada hambanya yakni Yohanes di dalam penglihatannya tentang kebagaimanaan dunia ini sampai kesempurnaan itu akan tiba, yakni ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya untuk menghakimi manusia. Di ayat terakhir Yesus berkata apa? Aku datang segera. Jadi memang wahyu itu adalah ya pewahyuan Allah bahwa Yesus Kristus menyatakan kemenangannya. Makanya Yesus berkata, lihatlah aku telah mati namun aku hidup kembali dan aku memegang kunci kerajaan maut. Dan dalam ayat yang sama Yesus juga berkata apa? Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi dari kitab Wahyu kita dapat mengetahui bahwa kitab Wahyu yang diberikan kepada Yohanes yang melalui penglihatannya di Patmos itu adalah pernyataan kemenangan Kristus dan kemuliaannya tentang kebagaimanaannya dan juga perjalanan keimanan itu sampai kepada akhir zaman. Semua itu dirinci dari Wahyu 1 nanti sampai Wahyu 12 tentang perempuan yang mengandung melahirkan anak laki-laki, perempuan dan naga. Itu semua simbol. Bukan berarti ada naga, bukan berarti ada perempuan yang mengandung dengan melahirkan laki-laki, bukan. Itu simbol yang harus dipahami dalam budaya orang Yahudi. Karena memang kitab itu diturunkan bagi mereka. Begitu? Ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan, apakah wujud Yohanes itu merupakan hamba utusan atau gembala utusan yang dalam wujud zaman sekarang ini ada enggak ya? Ya, Yohanes itu adalah rasulnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi
ya dia itu adalah hamba Tuhan, gitu, pelayan dia. Ya. Ada pengertian, ada ini lain bahwa pengajaran lain wujud seperti Yohanes itu diartikan sebagai Yohanes yang baru. Itulah yang perlu didengar, itulah gembala yang perlu didengar sekarang ini. Itu pengajaran yang saya dengar itu apa? Tidak. Kan ada tuh yang dari Korea itu. Tidak, itu sekte, itu salah. Ya, tapi itu yang digencar diajarkan bahwa Yohanes baru atau itu gembala itu yang sebagai ketua sinodenya di Korea itu dalam center misi Kristen itu. Tidak. Itu bukan Bang, itu sekte, itu aliran ajaran sesat. Begitu. Ya. Jadi begini Pak, kitab Wahyu itu tidak menjadi dasar doktrin kita. Karena dulu ketika pengkanonan kitab suci di akhir abad ketiga, itu sempat tidak dimasukkan menjadi kanon. Tapi pada akhirnya itu dikanonkan. Jadi itu yang terkemudian dimasukkan dalam kanon. Begitu Pak Johnsir. Kalau ada orang-orang yang menyelewengkan makna kitab Wahyu kemudian dijadikan sebagai dasar pengajaran, kemudian salah menafsirkan dengan arti lain, mereka melakukan eksegesa terhadap ayat-ayat itu dan tidak sesuai dengan perspektif dan budaya orang Yahudi pada masa itu, ya tentu hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam penafsiran. Memang tafsir ya tafsir, tetapi tentang hal itu jangan menimbulkan penyesatan. Nah, sekte yang di Korea itu adalah mereka yang sesat. Kenapa saya katakan sesat? Mereka itu tidak mengilhami penafsiran kitab suci secara holistik yang mempertimbangkan Injil-Injil yang lain, seperti Injil sinoptik, tulisan pastoral, tanah Yahudi, Ketuvim, Nevim, Torah. Itu tidak mereka anggap, hanya mendasarkan pada yang ada pada Yohanes. Sedangkan ya, apa yang dituliskan Yohanes itu bertalian dengan perjanjian lama, penciptaan dari Adam sampai kemudian kegenapannya pada Kristus sampai Kristus naik ke surga. Begitu. Ya. Baik. Jadi sesat ya. Itu sekte. Sama seperti Nasrani yang adalah sekte. Ya, mereka betul-betul menempatkan itu Yohanes gembala atau ketua sinodenya sebagai Yohanes baru itu. Ya, itu tidak tepat ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi memang banyak sekte itu ya Bang John, kita mesti kaji lagi apa yang diajarkan. Kalau itu bertentangan dengan Alkitab, tidak perlu kompromi. Mak, baca dulu Mak, Galatia 1 ayat 8. Galatia pasal 1 ayat 8 untuk kita semua. Demikian bunyinya teman-teman. Ya. Dari perikop hanya satu Injil. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, itu jelas ya. Jadi kalau ada orang yang memberitakan Injil selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, bukan saya yang mengutuk saudara, para rasul. Jadi mari kita lihat pengajarannya Alkitab ya. Gitu ya. Ya. Itu Paulus pun mengingatkan kita dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada Yesus, ada roh, dan ada Injil yang lain yang ditawarkan oleh dunia. Itulah yang dikerjakan para bidat atau sekte atau aliran sesat. Ya, demikian bro. Ya, silakan Bu Litu. Selamat sore. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Salam dari Papua, Timika. Ya, shalom Papua. Mbak cuma mau tanya itu apa? Buah tentang kehidupan yang dimakan sama Hawa itu merupakan perumpamaan atau memang itu buah seperti yang kita makan sehari-hari gitu. Menurutmu aja, kita tes dulu. Menurutmu gimana? Kalau saya sih Mbak
saya itu perumpamaan sih. Oh gitu ya. Alkitab catat di sana itu perumpamaan atau gimana menurutmu? Sedangkan itu kan ada kalimatnya ya, jelas ya. Semua buah di dalam taman ini bebas kamu makan. Nah itu menurutmu gimana itu? Kata-kata yang sebelumnya kan yang mendahului kan seperti itu bunyinya. Ya maksudnya buah itu merupakan perumpamaan atau memang itu buah? Jadi menurutmu waktu itu Adam di taman Eden itu makannya apa? Ya makan buah, Mbak. Nah, makan buah-buahan untuk dia bertahan hidup, betul bukan? Dia belum makan daging-dagingan kan? Betul. Nah, jadi menurutmu itu buah beneran atau gimana? Itu yang saya mau tanyakan. Ya menurutmu hanya perumpamaan itu ya. Saya sudah coba, silahkan ya Mike. Dia enggak itu. Jadi begini. Oke. Ya, jadi apakah buah itu beneran buah yang dimakan? Apakah itu hanya perumpamaan? Begini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia menciptakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu beneran buah. Tapi yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa itu bukan buah itu, tapi oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Coba kita sistematisasi ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Allah berkata apa kepada Adam dan Hawa? Semua buah di taman ini bisa kamu makan. Kita baca aja Mike di Kejadian 2 itu ayat 8. Kita baca aja buat dia. Iya, enggak usah dipakai nanti kelebaran. Ya, jadi di dalam tengah-tengah taman itu ada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di mana menurut hukum Tuhan pada saat itu kamu tidak boleh memakan buah pengetahuan itu. Tetapi ketika Hawa dihasut oleh iblis, dia berkata apa kepada Hawa? Itu boleh kamu makan. Dan Hawa mengikuti apa kemauan iblis. Artinya memakan buah itu Hawa menunjukkan ketidaktaatannya. Jadi karena ketidaktaatan Hawa sehingga dia memakan buah itu. Bukan karena dia makan buah itu jatuh ke dalam dosa, bukan. Tapi karena ketidaktaatan Hawa untuk melanggar perintah Allah dengan memakan buah itu. Ketika Hawa memakan buah itu, apakah Tuhan langsung mencari mereka? Belum. Tapi ketika Hawa menyodorkan itu kepada Adam makan, barulah Adam itu dicari oleh Tuhan. Di manakah engkau, Adam? Allah mencari mereka. Artinya apa? Karena ketidaktaatan Adam dan ketidaktaatan Hawa dengan melanggar ketentuan Allah, mereka menjadi berdosa. Maka dikatakan dalam ayat kitab suci yang lain bagaimana? Dikatakan begini, oleh karena ketidaktaatan satu orang kita menjadi berdosa, tapi oleh karena ketaatan satu orang kita dibenarkan. Jadi yang dimakan oleh Adam itu ya benar buah, tapi bukan karena buah itu ada mistiknya, bukan karena buah itu ada sulapnya, bukan. Tetapi orang itu, Adam dan Hawa memakan buah itu sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, itu karena ketidaktaatan. Jadi ketidaktaatan mereka lah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Makanya Yesus Kristus adalah tipologi dari Adam yang sempurna. Oleh karena ketidaktaatan Adam kita berdosa dan harus mati, tapi oleh karena ketaatan Kristus kita dibenarkan. Jadi bukan karena buah itu ada mistiknya atau seperti bahasa perumpamaan, tidak. Karena ketika Musa menulis Taurat, dia menulis dengan bahasa yang baik. Maka kita bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Begitu ya, Bu Lito. Ya. Terima kasih banyak penjelasannya, Mbak. Itu masuk. Oke, kita naikin yang lain ya. Terima kasih. Gitu. Jadi bukan karena buah itu kita berdosa ya teman-teman, tapi karena ketidaktaatannya itulah kita berdosa. Dengan demikian, karena ketidaktaatan itu, ya kita mewarisi hal yang seperti itu. Ya, jadi dia harus baca benar-benar. Alkitab itu mencatat dengan jelas kok. Itu tanaman, itu buah. Berarti buah beneran, bukan perumpamaan. Betul. Karena itu untuk menguji apakah taat atau tidaknya Adam. Silakan Joni Naga. Selamat malam.
malas aku kalau udah nggak bisa. Teman-teman kalau sudah di atas bersegeralah gitu, jangan lama-lama. Iya. Bentar ya, satu-satu. Ini yang naik banyak teman-teman. Tadi sampai 62 loh Mike. Nggak apa-apa. Waktu ada Bunda. Juan. Shalom Romika dan Malina. Iya, shalom bro, shalom silahkan. Soal ya, apa namanya, saya mau tanya nih masalah kitab Wahyu nih. Ini kan penafsiran luar biasa ya. Bisakah adakah pandangan Malina dan Romikael tentang dua saksi Allah itu? Itu apakah merujuk kepada yang diangkat hidup-hidup yang Elia dan Henok itu atau bagaimana? Oke. Ya. Masalah penafsiran itu ya bro, itu ada yang menyatakan itu Henok dan Elia, ada yang menyatakan itu adalah dua jemaat, artinya umat di perjanjian lama dan umat di perjanjian baru. Jadi dua saksi itu ada yang menyatakan bahwa itu adalah Henok dan Elia, ada yang menyatakan dua saksi itu adalah jemaat di perjanjian baru dan jemaat di perjanjian lama. Tentu saya tidak menolak kedua-duanya, saya menerima kedua-duanya, karena tafsir ya tafsir gitu. Jadi ya saya menerima kedua-duanya. Maksudnya jemaat Romikael yang berjanji dalam perjanjian baru dari mana maksudnya? Ada yang menyatakan itu perjanjian umat di perjanjian lama di perjanjian baru karena umat inilah yang memberi kesaksian tentang kesiapaan Allah Tritunggal. Di mana di perjanjian lama sang Bapa itu telah menyatakan dirinya dalam rupa-rupa teofani dan umat Israel telah menyatakan itu. Dan di perjanjian baru sang firman itu menyatakan dirinya juga, dan itulah yang disaksikan mengenai Allah itu. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa dua saksi itu ada yang menafsirkan bahwa itu adalah umat perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada juga yang menyatakan itu adalah Henok dan Elia. Dan bagi saya menerima kedua-duanya, tidak perlu ada yang diluruskan. Jadi, ya saya terima kedua-duanya. Kenapa diterima dua-duanya? Karena memang kedua-duanya bisa menyaksikan tentang Allah. Ya. Bisa bertanya lagi kah? Mas, Putus-putus Juan. apa sih ngangkat kan pernah saya apa ini? Iya bang, ya mak dari hutan ini mak ini susah banget ini. Iya makanya kita kasih tahu putus-putus, ulang jadinya diulang ngomongnya. Oke, makasih mak. Masalah pengangkatan. Bagaimana pandangan dari Malina dan Romika? Ma azan ya, berisik. Ya. Masalah pengangkatan pun bro, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya saya menghargai ya kalau ada orang yang percaya pengangkatan, tapi saya pribadi saya tidak percaya dengan pengangkatan. Karena semua orang itu telah ditetapkan untuk mati sekali. Nah, jadi kalau ada yang percaya dengan pengangkatan ya silakan, tidak masalah. Saya juga tidak percaya dengan pengangkatan ya tidak masalah juga. Karena itu adalah tafsir. Tafsir ya tafsir. Gitu. Jadi kalau ada orang yang percaya dengan pengangkatan ya silakan saja, karena toh juga punya dasar kitab sucinya begitu. Kalau saya memahami pengangkatan itu bukan seperti pengangkatan yang dipahami kebanyakan orang, semua diangkat hidup-hidup gitu. Ya. Iya bro, gitu. Jangan kayak di film-film. Kalau di film-film kan rapture-nya begitu, lagi masak, istrinya terangkat, suaminya di depan TV tertinggal. Nah, enggak seperti itu sih, pemahaman saya dalam Alkitab juga enggak begitu. Ya, kita gantian ya bro. Satu lagu mak. Ya ini apanya, apa namanya? Halo. Ya silakan.
Halo, makasih ya Bang udah dinaikkan. Walaupun dari tadi saya request. Ini Bang, saya mau sebelum terima kasih ya. Ini saya mau bertanya tentang apa tadi ya? Tentang Nabi Isa. Kalau tadi Abang bilang di agama Muslim dengan di agama Kristen Nabi Isa itu beda. Tapi setelah pencarian saya, bukankah Isa itu adalah kata dari Yesus? Iya. Dan Betul. Dan Isa itu bukankah dia bahasa Arab? Bukan. Jadi tolong diperjelaskan dulu Bang, mengapa Abang sempat mengatakan tadi kalau Isa itu beda gitu. Yesus itu bukan Isa gitu. Sedangkan di pencarian saya itu Isa itu adalah Yesus. Lebih pendekatan ke Katolik sih. Oke. Jelaskan ya. Jadi Isa begini, kalau kamu menyatakan Isa dalam keyakinan Muslim itu sama dengan Yesus dalam keyakinan Kristen, tidak sama. Tapi sebelum kelahiran Islam pada abad ke-7, nama Isa itu sudah ada. Isa itu adalah penyebutan orang Syria Timur bagi nama Yesus dalam berbahasa Yunani. Orang Syria Barat melafalkannya dengan Isu. Orang Syria Timur itu melafalkannya dengan Isa. Jadi sebelum kelahiran Islam pun, Isa itu sudah dikenal yang merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, tapi dalam keyakinan teman-teman Muslim, Isa yang diceritakan adalah Isa yang berbeda. Tidak Isa yang merujuk kepada Yesus Kristus dalam kekristenan. Karena Isanya mereka sejarah dengan Yesus Kristus atau Isa di dalam kekristenan. Jadi berbeda bro, tidak sama. Karena begini, kalau kamu memaksakan bahwa Isa dalam keyakinan Muslim adalah Yesus Kristus dalam kekristenan, nanti keyakinan teman-teman Muslim itu menjadi patah. Kenapa? Sejarah yang mematahkannya. Jadi nggak bisa dipaksa. Karena tentu kamu mengimani apa yang ingin kamu imani berdasarkan naskah yang kamu yakini. Begitu ya, jadi perbedaan antara Isa dalam keyakinan teman-teman Muslim dengan Isa yang ada dalam kekristenan atau Yesus Kristus. Oh, jadi Isa itu dalam versi Kristen itu adalah Yesus gitu ya? Berarti beda artinya juga kalau ke versi Muslim gitu ya Bang ya? Berbeda, tidak sama. Beda ya? Oh, oke. Bang, satu lagi Bang, ini saya mau tanya dari Alkitab ya, maaf ya Bang, soalnya sebenarnya Bang Duta Mawar itu boleh tahu agamanya apa? Jujur ya, ini saya Katolik tapi ini lagi Ya nggak apa-apa, saya tanya aja, lanjut. Ini proses memualaf, tapi ini ada sih beberapa banyak Alkitab yang tidak saya mengerti. Jadi ini mau nanyakan dulu sama Abang ya, bentar ya Bang ya. Iya, kita mau pastikan aja kalau Isa alaihissalam itu bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Itu dulu yang harus ditegakkan tonggaknya supaya tidak blunder, tidak rancu, dan tidak ada ngaku-ngaku. Itu penting teman-teman ya. Isa alaihissalam itu memang diakui hanya sebatas manusia sebagai nabi. Sedangkan Yesus Kristus itu tidak bisa dibantah. Dia sejatinya adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Itu sebab sangat jauh berbeda. Kira-kira bisa nggak Bang dibantu di buka Matius ayat pasal 7 ayat 21? Ya, itu bukan yang ya, betul, hafal. Bukan itu Ini bro, saya jelasin. Nggak apa-apa, dibaca aja perikopnya itu. Itu tentang pengajaran. Jadi Yesus itu sedang berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan ke sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan artinya orang yang menuhankan Yesus tidak masuk sorga, bukan. Karena konteksnya Yesus sedang menyatakan pengajaran. Artinya begini. Kalau ada orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi perbuatannya seperti perbuatan setan, orang-orang itu tidak akan masuk surga. Itu maksudnya. Bukan orang-orang kami yang orang-orang kudus itu mengakui Yesus adalah Tuhan, kami tidak masuk surga, bukan. Karena Yesus berkata apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kamu baca dulu perikopnya, jangan dicomot-comot ayatnya. Karena Alkitab itu adalah kitab sejarah.
Jadi ada konteksnya, ada perikopnya, dan ada pengungkapan kontennya, begitu. Jadi bukan orang Kristen yang tidak akan masuk surga, yang menuhankan Yesus, bukan. Tetapi orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi perbuatannya bukan seperti perbuatan orang-orang. Itu ya, kamu kalau mau baca ya Duta ya, itu kan perikopnya jelas tentang pengajaran yang sesat. Nah, itu pengajaran sesat itu biasanya mereka menjual nama Tuhan Yesus. Mengaku dia memasyurkan nama Yesus, mengaku dia memberitakan tentang Yesus. Namun di balik itu sebenarnya yang dikejar mungkin bisa jadi adalah kesombongan diri atau kekayaan. Kenapa? Karena sekarang pun terbukti bahwa nama Yesus itu bisa menjadi komoditi. Nah, setiap hari mereka teriak Tuhan, Tuhan itu, teriak Yesus, Yesus itu. Karena itu masuk dalam kategori pengajaran sesat sesuai perikopnya, itulah yang ditolak mentah-mentah oleh Tuhan. Karena sejatinya mereka benar-benar tidak sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Bagaimana mungkin dia mengasihi manusia jikalau dia mengajarkan kesesatan kepada manusia, jikalau dia melakukan penipuan kepada manusia, jikalau dia memberitakan Injil misalnya tapi mencari keuntungan di balik itu. Itu sebab itu diperuntukkan bagi mereka yang mengajarkan kesesatan. Nah, itu nasihat untuk pengajaran yang sesat ya. Ya, kalau kamu itu jelas kok. Oke. Boleh bertanya lagi ya Bang ya? Minta maaf ya Bang ya, Bang. Satu lagi ya? Ya, satu lagi. Oke. Ini masalah maaf ya. Ini masalah makanan babi. Nah, bukankah pada saat itu Yesus mengusir roh setan ke dalam babi, tapi kenapa kita orang Kristen tetap memakan babi itu? Berarti sama aja dong halnya babi itu kita mengizinkan mereka masuk di dalam tubuh kita. Padahal pada dasarnya Yesus mengusir setan ke dalam babi. Gitu. Salah kamu kalau mau dibikin jokes, nanti Michael jelaskan. Kalaupun mau dibikin jokes itu justru iblis saja kita makan, gitu loh. Karena iblis yang di dalam babi aja kita makan. Jadi kita tuh tidak ada takutnya. Artinya kemenangan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebab bahkan iblis pun sanggup dimakannya lewat babi. Itu kalau mau ngejokes ya. Tetapi tidak seperti itu. Ada dua hal yang berbeda. Kenapa roh jahat itu dimasukkan ke dalam babi? Berdasarkan permintaan iblis itu. Yang kedua, bagaimana tentang makan babi. Jadi jangan dicampur aduk biar kamu nggak blunder. Nah, silahkan Mike. Iya, karena setan itu roh, tidak mungkin kita makan makhluk roh. Nah, itu dia. Gitu ya. Ya. Oke. Bentar, jangan dibawa. Mereka bilang gua bukan Katolik ya. Bentar, gua mau sipil boleh ya. Bentar aja ya, buat meyakinkan. Ini gua Katolik loh. Nggak apa-apa, biarin aja. Memang seperti itu harus dilewatimu. Kamu nggak usah konsen typing di bawah kalau kamu sudah di atas, oke? Oke. Santai, itu mah biasa. Ini bentar ya. Ini patung Yesus ya. Ini saya Katolik ya. Ini saya Katolik. Kalau orang Kristen itu kan, Katolik juga sama. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau ada orang menuduh atau memfitnah kamu, selama kamu itu jujur di hadapan Tuhan, kamu don't worry, be happy. Sesederhana itu. Ya bro ya? Iya. Oke. Lumayan lah, udah paham gitu. Ya, Thank you puji ya ke Kalina sama siapa nih? Bang Kai. Saya tanya dulu. Iya. Setelah apa yang membuat kamu ingin murtad dari kekristenan? Yang pertama gimana ya? Dulu sih gara cewek, kedua masalah agama Kristen gitu. Banyak gitu. Ya banyak bingung gitu tentang pengajaran Kristen. Beda-beda masalah. Satu aja yang paling prinsip. Bentar dulu, Mak. Gini ya, Bro. Saya hanya menerangkan saja. Ya. Kamu telah mengecap kasih karunia. Kamu telah beroleh kasih karunia di mana engkau telah dipilih oleh Allah. Keselamatan yang diberikan kepadamu itu tidak bisa hilang. Tapi kamulah yang meninggalkan keselamatan. Hanya Dia yang dari surga yang berhak membawa kita ke surga. Kalau kamu meninggalkan Kristus, kita bukanlah apa-apa. Yesus sendiri bilang begini, Akulah jalan kebenaran dan hidup.
tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk Bapa lah kita hidup, yang untuk Dia lah kita hidup. Kalau kamu meninggalkan Kristus, maaf, kalau kamu meninggalkan Dia, mungkin kamu kaya raya, mungkin kamu punya semua harta benda, mungkin kamu menikmati kekayaan. Tapi untuk apa engkau menggenggam seluruh dunia ini kalau kita nggak punya hidup? Hanya Dia yang satu-satunya yang turun dari surga, yang berhak membawa kita ke surga. Kalau kamu meninggalkan Dia, saya tanya, siapa pribadi yang pernah turun dari surga selain daripada Yesus dalam sejarah? Interupsi. Enggak, Joseph minta dinaikin mic, please. Ya, bentar. Ini saya tuntaskan dulu ya, yang satu orang ini. Nanti ya, Joseph. Bentar. Jadi kalau kamu meninggalkan Dia, apalah gunanya hidup ini, bro? Kalau karena masalah perempuan, kalau hanya karena masalah orang Kristen, jangan lihat orang Kristennya. Lihatlah Dia. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk kamu. Tapi kamu menyalibkan Dia sekali lagi karena kamu ingin apa? Hanya karena dikecewakan manusia. Karena kamu dikecewakan manusia, kamu menyalibkan Dia sekali lagi. Jadi saran aku ya, kalau kamu mau mendengarkan saya tidak memaksa, ya, jangan tinggalkan Dia, bro. Untuk apa kita memiliki semua kalau kita nggak punya hidup? Hanya Yesus satu-satunya pribadi di dunia yang berani berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak binasa. Kalau kamu meninggalkan Dia, kamu meninggalkan terang. Coba, Dia bangkit dan naik ke surga kepada Bapaknya. Aku kembali ke rumah Bapakku. Di sana, di tempat sana banyak rumah. Di tempat Bapakku. Di pangkuan dada Abraham, in the bosom of Abraham. Jadi kalau bisa ya, kalau aku ngomong, ini yang mau aku sampaikan kepadamu. Kalau kamu mendengarkan saya saja, Oke Bang, siap. jangan tinggalkan Dia. Oke, jangan tinggalkan Dia ya. Oke Bang, siap. Ya, harus. Begini, dengarkan saya. Kamu itu orang yang dipilih Allah. Kamu miliknya, kamu kekayaannya. Anak laki-laki adalah kepunyaannya Allah. Kamu laki-laki bukan? Laki-laki Bang. Kamu laki-laki. Kamu miliknya. Jangan tinggalkan Dia. Karena kalau kamu meninggalkan Dia, kamu menyalibkan anak Allah sekali lagi. Dan jangan tinggalkan Dia. Oke? Oke, siap Bang. Ya. Oke. Emak tambahin kamu Duta boleh Duta kamu baca nanti Yohanes 10 ayat 28. Jadi di situ dikatakan tidak ada seorang pun Ya, saya tulis dulu Yohanes 10 ayat 28. Ya. Yohanes 10. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari tanganku. Ya, merebut kamu. Jadi tidak ada yang bisa merebut kamu dari tangan Kristus karena kamu sudah dipilih. Jikalau kamu masih nekat, maka kamu akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Perhatikan itu. Karena di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu jelas dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Itu jelas sekali ya. Nah, silahkan. Tadi karena kamu ngaku Katolik itu si Joseph minta naik. Silahkan lanjut Mike. Saya membangun sebuah pelayanan bernama Michael in Ministry. Dan saya membuat komunitas di mana di sana saya selalu sharing firman Tuhan. Nanti kalau boleh, kamu chat saya, nanti saya akan gabungkan kamu ke grup saya. Nanti di sana kamu akan saya bimbing sampai mengerti tentang firman Tuhan. Karena saya yakin bro, kamu itu memutuskan untuk pindah, kamu memutuskan untuk keluar karena kamu belum mengerti Alkitab. Dan saya mau mengambil bagian daripada hidupmu. Ya, nanti kamu chat saya, nanti saya gabungkan kamu ke komunitas saya. Nanti saya berikan pemahaman akan firman. Pilihan ada di tanganmu. Kalau saya sudah jelaskan firman kepadamu dan kamu tetap merasa tidak nyaman, kamu bebas memilih. Tapi setidaknya kamu belajar dulu siapa itu Kristus, agar tidak dengan demikian kamu nanti tidak menyesal. Begitu ya Duta?
Oke, Iya. oke, siap bang. Oke. Iya. Makasih ya bang ya. Semoga nanti kalau saya udah nge-DM abang, semoga bisa direspon ya bang ya. Iya, saya respon. Pasti respon. Jadi follow dulu, nanti di follow dulu sama Mike. Iya. Ya, ya. Oke. Thank you Kalina. Sama-sama. Bang. Tuhan berkati Thank you ya. kamu. Semangat kamu Duta ya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah. Oke. Amin. Ya. Itu juga ya, ya thank you. Itu di bawah itu ada Bang Mandala Sitanggang. Jikalau kamu memiliki satu keresahan yang sama dan kamu mau bersedia, kamu follow ya, itu Mike. Silakan kamu DM. Iya, izin follow Kalina juga ya. Monggo silakan. Terima kasih teman-teman. Oke, izin turunnya Kak. Ya. Bang Mikael, terima kasih banyak. Ya. Sehat selalu. Amin. Ya. Jangan lupa ya. Oke, siap. Teman-teman, Mak mau sharing sedikit aja, nggak sampai 2 menit lah. Jadi hari ini itu tadi ada 13.000 jiwa anak-anak SD, SMP, SMA yang kita perlengkapi dengan kebenaran firman di Kemayoran ya. Kenapa? Dari situ kami atau kita itu belajar bahwa angkatan ini, generasi muda ini memang harus diselamatkan. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah terkecoh atau terguncang dengan arus zaman atau pergaulan. Betapa pentingnya belajar kebenaran firman Tuhan itu dari sumber yang benar teman-teman ya. Sehingga kita benar-benar sama-sama bisa menyelamatkan angkatan ini. Generasi muda itu ujung tombak bukan hanya bangsa dan negara, tapi keluarga dan gereja ya. Jadi hari ini benar-benar kita juga, Mak pribadi melihat kenapa mau melakukan pekerjaan yang sulit. Tidak mudah mengumpulkan di Jakarta 13.000 siswa. Tapi kenapa mau? Karena betapa berharganya jiwa-jiwa anak muda ini. Betapa berharganya generasi ini harus diselamatkan. Angkatan ini menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Ya teman-teman ya. Jadi kalian yang sudah mengecap kasih karunia seperti yang Mike tadi sampaikan, jangan mudah terkecoh ya. Jangan mudah menyerah. Itu pesan dari Mak. Halo Yosep, Shalve. Salve Mas, salve teman-teman semua yang Iya. salve. Mike mulai jeda tuh lagi. Ya, gimana Joseph? Kita ngobrol dulu. Mike lagi jeda itu dia, nge-lag lagi dianya. Iya, ngobrol apa nih Mbak? Waduh, nanti kita jadi talk show nih. Oh, emang dia suka nge-like ya? Iya. Ya nggak apa-apa, tadi sudah ditawarkan sama Mike ya, silahkan untuk bergabung anak-anak muda. Jangan mudah menyerah ya. Perhatikan Mike anak muda, Joseph anak muda, mereka tidak mudah menyerah. Apakah mereka tidak memiliki kesulitan? Tentu, apalagi Joseph. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan diskusi yang sangat menarik ya dari Elia Miron dan Bunda Korla, dan juga diskusi-diskusi selanjutnya dari para penanya ya, entah itu para polemikus maupun juga orang-orang yang betul-betul ingin untuk bertanya dan mengetahui ajaran Yesus Kristus. Tetapi yang menarik adalah kita bersyukur ya, Bunda Korla mulai bertanya tentang Yesus, dia mau mengenal Yesus, dan dari pertanyaan-pertanyaannya menunjukkan bahwa Bunda Korla ini betul-betul tidak mengetahui apa-apa tentang sosok Yesus Kristus. Dia tidak punya pengetahuan apapun tentang sosok Yesus. Dia sama sekali tidak tahu latar belakang Yesus dan pribadinya gitu ya. Bahkan gambar yang dia lihat pun dia kira itu adalah gambar orang ganteng yang kemudian dituhan-tuhankan oleh Yesus. Padahal Yesus yang hidup di 2000 tahun yang lalu itu diimajinasikan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang dari berbagai suku ya. Mereka gambarkan dalam sesuai budaya mereka masing-masing dari hasil imajiner mereka ya. Memang di zaman itu tidak ada foto, tidak ada kamera gitu ya, lalu kemudian bisa mengambil atau mendokumentasikan Yesus atau pribadi Yesus gitu. Tetapi dari orang-orang percaya itu, mereka mengimajinasikan sosok Yesus itu sesuai dengan latar belakang budaya mereka, keadaan mereka, tempat mereka gitu ya. Mereka mengimajinasikan, dan itulah hasilnya ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan selama ini yang kita lihat, bahwa orang Kristen menuhankan gambar lah, orang Kristen
menggambar Yesus dan sebagainya, ya itu hasil imajinasi saja, tidaklah kenyataannya Yesus seperti itu wajahnya. Tidak ada yang tahu selain daripada mereka yang hidup di 2000 tahun yang lalu yang melihat Yesus secara langsung. Lalu kemudian ada tuduhan-tuduhan dan ada perkataan begini, memang boleh menggambar seperti itu. Emang kenapa kalau kita menggambar? Kita tidak mengkultuskan itu lalu tidak boleh sama sekali, tidak. Kita mengimajinasikan, ya makanya sekarang kan ada patung-patung. Itu adalah hasil dari imajinasi. Itu tidak bermasalah menurut saya. Imajinasi atau mereka berupaya untuk menggambarkan sosoknya itu. Entah itu dalam bentuk dia memeluk anak, memeluk domba, dan lain sebagainya. Ya, jadi imajinasi seperti itu ya tidak bermasalah. Ya, selama itu ya tidak melanggar aturan, ya tidak melanggar data-data Alkitab, itu boleh-boleh saja gitu. Dan sekali lagi ya kita terus mengucap syukur karena Elia Miron ini membawa kabar baik dan membuat semakin banyak orang yang kemudian ya bisa mengenal Yesus, bisa percaya kepada Kristus. Oke teman-teman, ya mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan atau sedikit dari apa yang berkaitan dengan video itu. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat bagi kita dan lebih banyak orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan berkati kita semua. Shalom.